Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nur Cahyanti dengan nomor NPM 202014501014 dari kelas R3K, mahasiswi Universitas Indrapasta PGRI, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang memotret konsep kurikulum paradigma baru. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Bapak Anca Farham dengan mata kuliah kurikulum pendidikan. Memotret konsep kurikulum paradigma baru ini terdiri dari 3 macam hal. Yang pertama, struktur kurikulum. Yang kedua, kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, capaian pembelajaran atau CP, dan yang terakhir, 7 hal yang baru dalam konsep kurikulum paradigma baru ini. Sebelum memasuki materi ini, saya akan menjelaskan pengertian pendidikan dan pengertian kurikulum. Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan atau membentuk kepribadian manusia, baik itu jasmani ataupun rohani. Pendidikan juga merupakan hak segala bangsa. Di dalam pendidikan terdapat sebuah kurikulum. Kurikulum merupakan rancangan alat pembelajaran yang telah dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia atau Kemendikbud untuk mempermudah suatu proses pembelajaran. Perlu diketahui, belum lama ini Kemendikbudristek membeberkan rencana kurikulum baru yang akan berlaku pada tahun 2022 yang akan datang. Kurikulum 2022 ini dinilai lebih fleksibel daripada kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2022 ini akan lebih fokus pada materi yang esensial dan tidak padat materi. Hal ini bertujuan agar guru lebih fokus mengembangkan karakter dan kompetensi. Kurikulum paradigma baru ini sebagai penyempurnaan dari kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2022 ini akan diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah penggerak dan pada akhirnya diterapkan pada setiap satuan pendidikan yang berada di Indonesia. Meskipun demikian, menurut Mendikbudristek Nadiem Makarim memberikan wewenang penerapan kurikulum baru ini kepada pihak masing-masing sekolah. Implementasi kurikulum 2022 ini atau kurikulum baru ini tidak dipaksakan kepada pihak sekolah, baik itu memakai kurikulum baru ataupun memakai kurikulum yang lama. Baik, langsung saja kita membahas materi tentang memotret konsep kurikulum paradigma baru. Yang pertama ada struktur kurikulum. Struktur kurikulum paradigma baru ini terbagi menjadi 2 macam bagian. Yang pertama, kegiatan intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler ini berupa dalam tatap muka dan dalam kelas. Yang kedua, kegiatan proyek. Kegiatan proyek dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Dari sisi jam pelajaran pada kurikulum paradigma baru ini hampir sama dengan kurikulum 2013 atau K13. Sekitar 20-30% jam mata pelajaran kurikulum paradigma baru ini akan dialokasikan untuk mencapai kegiatan proyek. Nah, jam pelajaran kurikulum paradigma baru ini diterapkan per tahun. Contohnya pada mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam di kelas 7 akan diajarkan pada semester ganjil. Sebaliknya, pada kelas 8 pada mata pelajaran IPA akan diterapkan atau diajarkan pada semester ganjil juga. Perbedaan kurikulum paradigma baru ini dengan kurikulum 2013 yaitu terdapat pada jenjang sekolah dasar pada tingkat kelas 4, 5, dan 6. Pada awalnya, mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial ini diajarkan secara terpisah. Nah, pada kurikulum paradigma baru ini, mata pelajaran tersebut akan digabungkan.
menjadi nama IPAS, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam Sosial. Nah, di kurikulum paradigma baru ini, guru juga diperbolehkan untuk mempelajari teknologi informasi komputer atau TIK. Selama ini hanya murid saja yang mempelajari mata pelajaran tersebut. Tetapi di kurikulum paradigma baru ini, guru diperbolehkan untuk mempelajari pelajaran tersebut. Yang kedua, kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, dan capaian pembelajaran atau CP. Hal yang menarik dalam kurikulum paradigma baru ini tidak menafikan hal baik yang telah ditetapkan pada kurikulum sebelumnya. Jika pada kurikulum 2013 mengenal istilah kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD sebagai acuan kompetensi yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran, maka pada kurikulum paradigma baru ini terdapat capaian pembelajaran atau CP yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan, sehingga membangun kompetensi yang utuh. Kolaborasi antar mata pelajaran ini juga membuat asesmen dapat dilakukan dalam bentuk lintas mata pelajaran. Dalam implementasi kurikulum paradigma baru ini, Kemendikbuddikti memberikan sejumlah dukungan kepada pihak sekolah. Kemendikbuddikti ini menyediakan buku guru, modul ajar asesmen formatif, dan contoh pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan untuk membantu dan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang terakhir, ada 7 hal yang baru dalam pengembangan kurikulum paradigma baru ini. Yang pertama, struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila atau PPP yang menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian, struktur kurikulum, capaian pembelajaran atau CP, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Yang kedua, dalam kurikulum paradigma baru ini, pada kurikulum 2013 sebelumnya kita mengenal istilah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, pada kurikulum paradigma baru ini kita akan mengenal istilah capaian pembelajaran atau CP. Capaian pembelajaran atau CP merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai kesatuan proses untuk membangun kompetensi yang utuh. Yang ketiga, pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan di jenjang SD saja. Kurikulum baru ini diperbolehkan dan diberlakukan pada jenjang pendidikan lainnya. Dengan demikian, pada jenjang SD kelas 4, 5, dan 6, tidak harus menggunakan pendekatan tematik. Dengan kata lain, pihak sekolah dapat menyelenggarakan pembelajaran berbasis mata pelajaran. Yang keempat, kurikulum paradigma baru ini ditetapkan jam mata pelajaran per tahun. Contohnya, mata pelajaran IPA pada kelas 7 akan diajarkan di semester ganjil. Dan sebaliknya, mata pelajaran IPA pada kelas 8 juga diajarkan di semester ganjil. Nah, pada kurikulum paradigma baru ini, siswa SD paling sedikit melakukan 2 kali penilaian proyek dalam 1 tahun mata pelajaran.
Sedangkan siswa SMP, SMA, dan SMK setidaknya dapat melaksanakan 3 kali proyek dalam satu mata pelajaran. Nah, dalam kurikulum paradigma baru ini, guru juga diperbolehkan untuk mengajar dan mempelajari teknologi informasi komputer dan atau yang diberi nama informatika. Bukan guru informatika saja yang mempelajari mata pelajaran tersebut, tetapi guru mata pelajaran lain juga memperbolehkan untuk mempelajari mata pelajaran tersebut. Pada awalnya, mata pelajaran ini hanya diajarkan oleh siswa saja, akan tetapi guru juga boleh mempelajari pelajaran TIK tersebut atau informatika tersebut. Yang ketujuh, pada jam mata pelajaran atau mata pelajaran IPA dan IPS pada kurikulum 2013 diajarkan secara terpisah pada jenjang SD kelas 4, 5, dan 6. Akan tetapi pada kurikulum paradigma baru ini akan disatukan menjadi nama IPAS, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam Sosial. Demikian saya sampaikan materi memotret kurikulum paradigma baru ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.